itu kan. Ya Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, apa yang saya ajarkan kepada murid-murid hamba Tuhan Yesus, mereka dapat mengerti dan mereka dapat memahami apa yang hamba pelajari, apa yang hamba berikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam kiranya Engkau serta dalam kelas kami ini, kami serahkan segala kegiatan proses pembelajaran kami pada siang hari ini, biarlah kiranya kasih karunia yang kami percayakan sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran kalian semua. Jadi ketika Ibu panggil nama kalian satu persatu, kalian harus jawab karena Ibu tidak akan mengulanginya. Dan siapa yang tidak menjawab, Ibu anggap tidak
menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kalian. Dan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang dibangun dalam pernikahan Kristen. Nilai-nilai yang dibangun dalam pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen itu? Ada yang tahu di sini apa aja? Nah, hal yang perlu dibangun dalam pernikahan Kristen yang pertama adalah kekudusan. Oh, kekudusan sih Bu, kan dalam pernikahan itu kita harus mengalami sesuatu hal yang tahu kan maksud Ibu? Nah, kekudusan yang dimaksud di sini adalah bahwa kalian harus bisa menjaga diri kalian sebelum kalian itu terikat dalam perjanjian sakral. Nah, kalian harus bisa hidup kudus, kalian harus bisa menjaga diri kalian sehingga ketika kalian menikah, kalian bisa tetap kudus dan menjaga diri kalian anak-anak. Dan yang kedua adalah kehendak Allah. Nah, nilai-nilai yang harus dibangun di sini adalah kehendak Allah. Jika sebuah hubungan itu tidak didasari oleh kehendak Allah, maka hubungan itu akan hancur anak-anak. Dan yang ketiga adalah monogami. Apa sih itu monogami? Kok monogami? Pasti kalian berpikir seperti itu. Nah, anak-anak, monogami adalah suatu hubungan apa? Suatu hubungan yang memiliki satu istri dan satu suami. Tetapi beda dengan poligami. Apa poligami? Ada yang tahu? Iya, benar sekali Gracia. Poligami adalah hubungan yang memiliki lebih dari satu. Contohnya, laki-laki memiliki dua istri, sedangkan istri memiliki dua suami. Nah, itu sangat dilarang dalam pernikahan Kristen anak-anak. Jadi di sini dalam pernikahan Kristen ini nilai-nilai harus dibangun adalah monogami bukan poligami. Dan selanjutnya adalah kesetiaan. Nah, anak-anak, di dalam hubungan baik itu dengan Tuhan, baik itu di keluarga, pertemanan, bahkan dalam sebuah pernikahan, kesetiaan itu sangat penting karena dengan adanya kesetiaan maka hubungan itu akan bertahan dengan lama. Dan selanjutnya adalah ada yang tahu apa lagi? Selanjutnya adalah saling menghormati, saling melengkapi, dan menjadi pusat bagi Tuhan. Nah, ini tuh saling berkesinambungan anak-anak, yang dimana ketika kalian sudah memiliki hubungan, bahkan itu hubungan dengan orang tua, dengan teman, dengan siapapun itu, kalian harus bisa saling menghormati, kalian harus bisa saling apa? Saling melengkapi. Ya, benar sekali, saling melengkapi. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah memiliki suatu pasangan kalian harus bisa menghargai mereka, kalian harus bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan bagi hidup mereka. Dan selanjutnya adalah menjadi pusat bagi Tuhan. Nah, anak-anak, hubungan kalian itu, pernikahan kalian, keluarga kalian, atau siapapun itu, kalian harus memusatkan itu, berfokus kepada Tuhan, tidak dengan orang lain, sehingga hubungan kalian itu akan disenangi oleh Tuhan dan akan menjadi suatu kebanggaan bagi orang percaya. Baiklah anak-anak, selanjutnya yang menjadi materi kita, tujuan dari pernikahan. Tujuan pernikahan. Kristen. Apa sih Bu tujuan dari pernikahan Kristen? Tujuan dari pernikahan Kristen itu ialah untuk memuliakan Allah dan menjalankan misi Allah di dunia. Kalian pernah dengar nggak apa tentang misi Allah di dunia itu apa? Pernah Bu? Apa? Ayo. Menyelamatkan manusia. Ya Bu. Oke,
Ibu akan membacakannya. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, anak-anak, dalam kitab Markus 10 ayat 9 ini sudah dijelaskan bahwa apapun yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh ada pun satu orang pun yang bisa menceraikannya. Karena apa? Karena hubungan itu sangat sakral. Ketika kalian sudah berhubungan, jangan hanya karena ada satu konflik, hubungan kalian itu menjadi hancur ataupun mengalami perceraian. Itu yang dimaksud dari Markus 10 ayat 9 ini, anak-anak. Dan selanjutnya materi kita, hubungan antara anggota-anggota keluarga Kristen di dalam rumah tangga. Hubungan anggota keluarga. Apa sih hubungan antara anggota-anggota keluarga? Ada yang tahu di sini apa hubungan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, baiklah. Jadi anak-anak semuanya, hubungan antara suami dengan istri. Seorang suami harus bisa mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi manusia. Dan anak-anak, seorang istri harus bisa taat dan tunduk kepada suaminya. Tetapi ingat anak-anak semuanya, seorang istri tunduk kepada suaminya bukan karena suaminya itu penguasa, melainkan karena dia adalah benar sekali sebagai kepala rumah tangga. Dan apa sih hubungan antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak? Nah, anak-anak, seorang tua harus bisa mendidik anak-anaknya di dalam ajaran Kristen, sedangkan seorang anak harus bisa menaati orang tuanya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, seperti yang tertulis di dalam kitab keberapa? Kitab kelima, Bu. Kitab keberapa? Benar sekali, kitab kelima. Apa isinya? Pemanggilan supaya yang diberikan kepadamu. Benar sekali. Hormatilah ya ibumu supaya ilmumu ditanya yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oleh sebab itu anak-anak, kalian harus bisa menghormati ayah dan ibu kalian. Jangan melawan-lawan ketika kalian disuruh nyuci piring. Nanti itu mak, tapi kalian harus langsung mengerjakannya ya. Baiklah, pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan ataupun dalam sebuah keluarga. Pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi. Ada yang tahu apa pentingnya komunikasi? Ya, Gracia? Benar sekali anak-anak. Nah, pentingnya sebuah komunikasi itu yang pertama adalah untuk meningkatkan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Dan yang kedua adalah untuk membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya apa bahasa sekarang? Miskomunikasinya? Benar kan, miskomunikasi. Dan oleh sebab itu anak-anak, dalam sebuah hubungan itu komunikasi sangat penting. Karena komunikasi bisa membuat kita saling mengerti, bisa mencegah sebuah konflik, dan kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Baik anak-anak, dan materi kita Tritugas Panggilan Gereja. Tritugas Panggilan. Apa aja tritugas panggilan gereja? Ada yang tahu tritugas panggilan gereja? Diakonia, Maturia, lalu nah, benar sekali. Koinonia, Maturia, dan diakonia. Nah, apa sih koinonia? Koinonia apa? Bahasa
menunjukkan gambar, tetapi ibu mau kalian membentuk dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 3 atau sampai 5 orang. Di sini ada gambar. Tadi kan ibu sudah jelaskan apa itu diakonia, koinonia, marturia. Nah, ini ada gambar. Ini ada gambar. Ini ya. Ini ada gambar. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Ini gambar yang ketiga dan ini gambar yang keempat. Nanti dibagikan ke temannya ya. Nah, ibu mau kalian mencari yang mana sih dari gambar yang ibu berikan itu, yang mana di situ diakonia, marturia dan apa satu lagi? Koinonia. Nah, kalian harus mencari yang mana di situ antara dari gambar itu. Dan ibu juga mau kalian mencari satu contoh tentang tugas panggilan gereja. Bisa. Oke, ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya, nanti akan kita presentasikan di depan. Oke, baik kalau anak-anak waktunya sudah selesai, kalian pegang dulu hasil diskusi kalian dan ibu mau memberikan. Tapi sebelum ibu memberikan soal lagi kepada kalian, ibu mau bertanya, ada nggak yang belum kalian ketahui tentang apa yang ibu jelaskan tadi? Tidak, Bu. Oke, baiklah karena kalian semua sudah mengerti, ibu akan membagikan sebuah LKS saat kalian tetap dalam sebuah kelompok kalian. Ibu akan membagikan LKS untuk kalian dan kalian akan mendiskusikannya dan akan dipresentasikan, tetapi ini tidak untuk hari ini karena hari ini kita akan mempresentasikan tugas kelompok yang tadi. Tapi ini tetap harus kalian bahas juga dan harus selesai di hari ini. Nanti ketika kita mau pulang, ini ibu kumpulkan semuanya, oke? Nah, jadi kan sama teman-temannya. Oke. Dikerjakan apa itu? Baiklah anak-anak, sambil kalian mengerjakan itu, kalian tunggu dari kelompok kalian siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi. Buat kelompok 1 silakan maju. Maju. Yuk, maju yuk. Bacakan hasil diskusinya. Oke, baiklah. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Baiklah, kepada kelompok 2 atau kelompok 3 yang duluan maju yang mana? Oke, kelompok 3 dulu yang maju ke depan. Ayo maju. Oke, baiklah anak-anak, jawabannya sungguh memuaskan. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya kelompok yang kedua. Ayo maju. Oke, mari kita berikan. Semua kelompok-kelompok cukup bagus jawabannya dan kalian semua sudah mengerti tentang gambar yang sudah ibu kasih tadi. Yuk, kumpulkan ke depan gambarnya semua. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, jadi yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah pernikahan Kristen adalah sebuah janji yang sakral atau hubungan yang sakral antara wanita dengan pria. Oleh sebab itu anak-anak, kalian harus bisa menjalankan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kalian seperti apa yang sudah ibu ajarkan tadi. Ibu harap kalian semua bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian nantinya. Walaupun mungkin kalian saat ini masih duduk di bangku SMA, kalian harus bisa menjaga diri kalian masing-masing. LKS yang ibu berikan tadi, tolong dikumpul ke depan. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, ibu sekarang memberikan tugas kepada kalian. Tolong dibuka bukunya halaman 256. Kerjakan soal yang
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hingga kami dapat selesai menyelesaikan pembelajaran kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari dapat menjadi pegangan kami untuk kedepannya Bapak. Sertai kami Tuhan Yesus dalam perjalanan kami ketika kami pulang nanti, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus bersama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke,